minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Seperti Anda dengarkan tadi, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemilu 2024 tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Kemarin kita ikuti bersama 12 April 2022, Komisioner KPU dan Bawaslu juga sudah dilantik. Apakah ini mengakhiri polemik atau adanya wacana untuk menunda pemilu? Kita tahu ada gerakan mahasiswa atau aksi demonstrasi yang juga dilakukan dan tiga pimpinan DPR RI menyatakan bahwa DPR berkomitmen untuk tidak melakukan amandemen konstitusi karena ini menjadi bagian atau mekanisme untuk melakukan penundaan pemilu. Saya akan berbincang mengenai hal ini dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio Forum Christian. Dari paling ujung kanan kita juga berbincang terkait dengan penundaan pemilu ketika itu bersama Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait. Assalamualaikum Pak Jazilul. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia hadir. Siap. Kemudian ada politisi Partai Gerindra Arief Poyuwono. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Arief. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Mas Toto Yunarto Wijaya, pengamat politik Carta Politika. Terima kasih sudah berkenan hadir. Malam. Via Zoom bergabung juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Selamat malam Pak Viva Yoga. Selamat malam Mbak Fristi, selamat malam Bapak Wakil Ketua MPR, satu dapil dengan saya, Mas Toto. Ada Pak Arief juga di studio. Nah, saya mau... Ya, kok nggak dijawab, nggak disapa Pak Ariefnya nih. Ini berarti pertanda saya harus bertanya lebih dulu nih sebenarnya ke yang punya ide untuk menunda pemilu. Kan tadi pertanyaan saya adalah apakah pernyataan Presiden dan sejumlah pihak termasuk di MPR juga kolega-kolega Pak Jazilul menyatakan wah nggak akan ada amandemen konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu. Anda mengatakan di sejumlah media bahwa PKB tentu bertanggung jawab atas polemik yang kemudian menjadi akses dari munculnya wacana ini. Kita tahu ada aksi demonstrasi, itu bagian dari demokrasi, menyampaikan pendapat, tapi kemudian kita sayangkan ya pada hari Senin lalu ada kekerasan yang dialami oleh Ade Armando. Itu tentu mencederai perjuangan teman-teman mahasiswa. Tapi saya mau tanya, kita fokus ke pemilu. Itu berarti mengakhiri wacana yang disampaikan oleh PKB, sudah tunduk seperti apa yang disampaikan oleh Presiden? Mengakhiri wacana itu setahu saya nggak ada alat ukurnya ya. Apalagi kalau soal wacana penundaan maupun perpanjangan itu sebenarnya bukan kali ini saja. Sejak zaman Pak SBY selalu muncul wacana ini. Ya. Cuman hari ini yang direaksi oleh publik. Kenapa? Nah, justru itu pertanyaannya. Karena bagi PKB, kenapa melemparkan wacana penundaan pemilu? Karena memang ada yang lain di tahun ini. Apa itu? COVID-19. Oke. 2 tahun pemerintahan tidak berjalan efektif. Dan ketika COVID itu menyerang juga terjadi penurunan ekonomi. Nah, apa yang disampaikan Gus Muhaimin ketika itu bukan berarti Gus Muhaimin tidak ngerti apa yang diputuskan di Komisi 2 terkait dengan jadwal pemilu. Tetapi beliau selaku politisi juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi yang diserap. Nah, dari situlah yang kemudian direaksi luar biasa. Nah, padahal di ujung kalimat itu bahwa
Penundaan ini akan bisa berjalan jika partai-partai mendukung dan juga presiden. Nah, ketika itu nggak lama 1-2 hari ada satu partai yang mendukung, terus ada lagi yang mendukung. Nah, ini kemudian direaksi oleh publik. Sementara posisi presiden belum menjawab apa-apa. Nah, maksud saya apa? Wacana yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini sebenarnya bagian dari dinamika demokrasi biasa. Nah, ketika saat ini ada reaksi dari publik? Ya, karena begini, pembatasan masa jabatan presiden yang lahir karena proses amandemen itu, ketika itu juga ukurannya tidak jelas. Itu dia kira-kira yang menjadi dasar pertimbangannya itu taklid kepada Amerika Serikat. Kalau dalam bahasa kita itu ngikuti Amerika Serikat, padahal kompleksitas budaya, teritori berbeda jauh. Nah, oleh sebab itu yang 2 periode bagi PKB, karena itu hasil amandemen kita hormati. Cuman kali ini, tahun ini, periode ini ada COVID-19. Sesuai dengan berbagai masukan, kira-kira pertanyaan, Pak Muhaimin menyampaikan ke publik, tunda dong. Beri kesempatan supaya ekonomi ini stabil. Nah, setelah melihat reaksi dari publik? Nah, kita punya kaedah yang lain kalau itu. Bahwa di dalam kaedah politik PKB, setiap keputusan itu harus berbasis pada kemaslahatan. Tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin menyangkut orang banyak itu harus bertumpu kepada kemaslahatan. Nah, apa yang disampaikan penundaan itu untuk kemaslahatan, tapi masyarakat nggak percaya kan? Sampai hari ini, ya nggak ada masalah. Kalau ini kemudian wacana ini tidak tembus bagi PKB nggak ada soal. Jadi sekarang yang terpenting kita lihat ke depannya, lebih maslahat mana nantinya. Artinya masih wait and see sekarang. Artinya masih membuka peluang itu PKB sendiri. Ya tentu sebagai bagian dari kajian, kita akan buka. Siapa tahu mereka yang menyampaikan aspirasi kepada PKB itu tetap bersikukuh. Karena Anda melihat masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang juga masih menyuarakan itu. Masih. Oke, kalau PAN terakhir Ketua Umum PAN mengatakan, oke, kami mempersiapkan diri untuk pemilu 2024 sesuai dengan arahan Presiden. Demikian, Pak Viva Yoga? Ya, tadi tidak saya sapa Mas Arief karena pakai masker kuning. Itu kuning itu memang betul kuning apa enggak itu ya? Mbak Fristi, pertama bahwa wacana penundaan jadwal pemilu itu bukan berasal dari Presiden Jokowi. Itu yang pertama, yang penting ya. Itu adalah berasal dari beberapa aspirasi yang muncul di sebagian kelompok masyarakat. Tugas dari partai politik adalah menyerap aspirasi dan kemudian menyuarakan, meresonansi aspirasi itu. Aspirasi itu adalah merupakan bagian yang penting dalam proses berdemokrasi. Ketika aspirasi sebagai wacana tidak diterima oleh sebagian kelompok, sebagian masyarakat, hal itu adalah hal yang wajar saja karena dalam proses berdemokrasi segala kebebasan berpendapat itu adalah merupakan bagian dari nilai demokrasi. Nah, nanti tergantung kepada proses-proses selanjutnya dalam berdemokrasi itu. Nah, yang kedua, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ya Partai Amanat Nasional mematuhi kebijakan Bapak Presiden soal penundaan jadwal pemilu itu tidak usah dibicarakan lagi. Meskipun secara historis proses penundaan jadwal pemilu sesuai dengan konstitusi berlangsung cepat atau berlangsung panjang itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ya. Misalnya sejak pemilu 55 harusnya pemilu tahun 60, tapi kemudian menjadi pemilu tahun 71. Ya. Kemudian pemilu tahun 71 harusnya pemilu 76, itu menjadi pemilu 77.
pemilu setelah tahun 1997 harusnya pemilu 2002 dipercepat menjadi pemilu 99. Tapi Jadi apakah konteks proses waktu itu sama dengan konteks penundaan- sekarang, Pak Vivayoga? Ya, Apakah konteks ketika itu sama dengan konteks saat ini menurut Anda? ya, setiap masa, setiap waktu berbeda tantangan, berbeda konteks, tapi substansinya sama. Artinya sudah menjadi bagian dari kesepakatan politik, konsensus politik tanpa merubah Undang-Undang Dasar 45, tanpa merubah undang-undang, tapi berdasarkan kepada konsensus, itu jadi gitu loh. Nah, kemarin yang menyuarakan adanya aspirasi wacana demokrasi untuk penundaan jadwal pemilu menjadi riuh rendah, kemudian diputuskan oleh Presiden tanggal 10 April 2022 udah berhenti, kita akan melaksanakan pemilu 14 Februari 2024. Nah, dengan arahan dari Bapak Presiden seperti itu, PAN mengikuti kebijakan dari Pak Presiden Jokowi. Oke. Jadi dengan kondisi seperti ini udah selesai, tutup buku, ya, tidak usah lagi digoreng-goreng karena minyak goreng ini masih mahal. Jadi tutup buku, kita akan berpikir ke depan bagaimana caranya agar proses pelembagaan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP bisa berjalan dengan baik dan benar. Hari ini rapat ya Partai bersama politik, dengan Komisi 2. Agustus menyiapkan sebagai peserta pemilu. Oke, Pak Arief, Anda menyebut sebelumnya kan ini adalah test the water ya, melihat partai-partai pendukung pemerintah mana yang loyal. Tapi kan kemudian setelah ada perubahan dinamika yang terjadi, Anda juga tentu mengikuti itu. Ini jadi pas konteksnya atau ada hal lain yang kemudian jadi menentukan sikap partai-partai yang sebelumnya secara terbuka ke publik bilang menyatakan ada wacana penundaan pemilu? Ya, hari ini kan Pak Jokowi sudah mengatakan akan pemilu 2024. Ya silakan menyatakan, tapi kan yang namanya politik, yang namanya sebuah kejadian sosial, itu tidak sifatnya statis. Contoh kayak tadi Maksudnya masih sangat mungkin nih? sangat mungkin, semua bisa terjadi. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan COVID akan selesai. Saya mau tanya, ada nggak negara yang menyatakan sudah bebas dari COVID, ekonomi kita sudah bagus, rakyat kita sudah bagus, pulih dari pengaruh COVID, ada nggak? Nggak ada. Ya, artinya apapun bisa terjadi, mungkin di tahun depan atau mungkin di tahun ini. Kan tadi Mas Vivayoga misalnya mengatakan ada percepatan pemilu, ada penundaan pemilu. Misalnya percepatan pemilu terjadi proses politik. Ini wacana baru lagi nih. Sebelumnya penundaan pemilu, sekarang ada percepatan Kan pemilu. di Indonesia sudah mengalami dua, ada penundaan, ada percepatan. Ya Menurut kan? Anda mana yang mungkin? Iya, dua-duanya sangat mungkin ya. Bagaimana terjadinya nanti dinamikanya di politik Indonesia kan, ya kan. Nah kalau sekarang saya melihat kalau pemilu 2024 yang dinyatakan Pak Jokowi akan dilaksanakan, ya mudah-mudahan kalau keadaan sosial politik ekonominya stabil, ekonominya bisa bangkit, negaranya punya duit, mungkin bisa dilaksanakan 2024. Tapi kalau cerita lain dengan sekarang kita melihat ekonomi kita. Kalau dari besaran kemungkinannya, lebih mungkin mana menurut Anda saat ini? Ya sekarang sih masih 60% ya kemungkinan untuk digelar tahun 2024 ya. Kalau menurut prediksi saya. Itu menurut prediksi Arief Yono. Mas Toto? Iya, begini, menurut saya ini membuka tabir ya, pernyataan dari Gus Jazilul, lalu kemudian dari Mas Arief, mewakili Gerindra, menyatakan ini masih sangat terbuka. Dan Mas Vivayoga, walaupun menyatakan sudah harus tutup buku, Melihat tapi 2024. menjelaskan secara historis sebetulnya ini bukan barang baru karena pernah terjadi percepatan, pernah terjadi penundaan. Yang ingin saya sebutkan pertama begini, bahwa memang statement tegas dari Jokowi secara konstitusional itu tidak menjamin bahwa isu penundaan pemilu atau 3 periode itu bisa selesai. Kenapa? Ini yang sering dilupakan menurut saya oleh teman-teman yang menolak, termasuk saya juga menolak, bahwa ini bukan ranahnya eksekutif. Jadi kalau teman-teman di DPR ini, Pak Jokowi menolak 1000% pun, tapi mereka menjalankan prosedur untuk melakukan amandemen konstitusi secara sepihak, kejadian itu akan bisa terbuka begitu. Dan harus diingat loh,
ini kan hanya dilihat seakan-akan sebuah upaya perpanjangan kekuasaan dari pihak eksekutif bernama Jokowi. Padahal kalau pemilu ditunda, yang ikut menikmati perpanjangan kekuasaan adalah eksekutif dan legislatif. Faktor konflik of interest itu adanya bukan di Jokowi kalau secara konstitusional. Potensial konflik of interest ada di teman-teman MPR yang berhak mengubah, berhak juga kemudian menikmati kekuasaan itu. Jadi kemarin menurut saya ada baiknya juga pergeseran dari demonstrasi itu bergeser bukan ke istana setelah ada statement resmi dari Pak Jokowi. Ya, hari Minggu ya. Nah, kemudian kan sekarang tinggal kita membaca. Kalau saya jadi pendemo ya, sudah mendengar dari eksekutif dari pernyataan tegas. Kalau saya akan meminta kemudian ada konferensi pers semua fraksi dan yang mengatasnamakan DPD dan semua DPR menyatakan sikap yang sama dengan Jokowi. Dan selesaikan masalahnya. Ya, 3 pimpinan DPR kemarin sudah menemui teman-teman mahasiswa dan menyatakan DPR tidak akan mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi kita tahu kewenangan memang ada di MPR. MPR juga ada DPD di dalamnya, ada joint session dari DPD. Kemudian ada fraksi-fraksi lain juga. Nah, ini menarik. Saya akan tanyakan lebih lanjut selain tadi Mas Arief. Sebelum saya kira tadi hanya soal warna Mas Toto, tapi ternyata ada inisial di sana. Nanti saya akan perjelas. Jeda dulu, kita jeda. Usai jeda di Forum Christian.